Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama di acara Solusi Penyuluh Agama Punya Solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman solusi sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, terlebih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya manusia mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau SAW. Maka sudah hadir di samping saya ini, di depan kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Iman Al-Mukramin, Magister Agama, yang mana beliau sebagai Kiai kondang di Kabupaten Pati ini. Kita ingin belajar dengan beliau, Kiai Imam Al-Mukramin. Maka sebagaimana kita ketahui bersama, manusia itu butuh panutan, gitu. Manusia itu butuh panutan yang menjadi role model kita. Kita mau jadi manusia seperti apa? Tentunya kita sebagai umat Islam, role model utama kita itu adalah baginda Rasulullah. Terlebih salah satunya dalam bagaimana akhlak beliau yang mulia. Maka yang ingin kami tanyakan Pak Yai, bagaimana akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tersebut? Begini Mas Hasan. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sosok manusia yang sangat-sangat sempurna, ya. Sangat-sangat sempurna. Banyak sejarah mengakui tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna. Jasadnya paling sempurna, wajahnya, organ tubuhnya paling sempurna. Bahkan apa saja yang menempel pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah orang yang tertampan sedunia, Mas Hasan. Kalau yang terkenal kan Nabi Yusuf, ya. Okay, Nabi Yusuf. Tapi dalam sejarah banyak yang menerangkan bahwa dunia ini ibaratnya ya dibagi dua. Itu yang separuh itu untuk Rasulullah. Yang separuh lagi dibagi dua, seperempat untuk ketampanannya untuk Nabi Yusuf. Yang seperempat ini untuk kita semua ini. Makanya saya ini nggak uman ganteng, ya. Tapi nggak senasib ya. Nggak uman ganteng. Karena mungkin waktu apa ya, malaikat tuntun ganteng itu bapak ibu kita tidur mungkin. Berarti kita sampai sini senasib, ya. Iya, maka Rasulullah itu gantengnya seligar jagat. Masya Allah. Ya, itu dari segi jasad Rasulullah. Dari segi tubuh, dari segi jasmaninya, ini Masya Allah sangat-sangat sempurna. Wajahnya tampan, ya, rambutnya, sampai keringatnya Rasulullah itu wangi itu. Wangi. Iya, wangi. Tanpa kayak kita pewangi. Nah, nggak usah itu, udah wangi. Keringat Rasulullah itu sangat harum sekali. Masya Allah. Lain dengan kita. Langsung bulukan, ya. Nah, lain dengan kita. Kalau kita kan keringat kita kan kecut, ya. Apalagi kalau di saat-saat kena panas itu. Oke, matahari. Terik matahari, habis kerja nyangkul atau habis olahraga itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keringatnya adalah sangat harum. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terkenal tampannya, ya? Karena terbungkus, terkalahkan oleh akhlak baginda Rasul. Oh. Ya. Sehingga bagaimana akhlaknya Rasulullah itu sangat dominan. Ketampanannya tertutup oleh akhlak
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akhlaknya luar biasa. Masya Allah. Secara umum akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasul itu ya Al-Quran itu. Al-Quran. Ya. Akhlaknya beliau Al-Quran. Iya. Maksudnya pripun ya? Ya. Jadi kandungan-kandungan Al-Quran itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasul secara umum ya Al-Quran itu. Jadi ketika kita melajari Al-Quran, baca Al-Quran sama dengan kita melajari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak begitu itu. Banyak sebenarnya akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sadidal khaya wa tawaddu yahsibuna la wa yarqa'u saubahu. Dialah sesosok manusia yang punya malu. Ya, punya malu Rasulullah itu. Suatu saat walaupun itu tidak mengerjakan hal yang haram, Okay. bagian Rasulullah itu tersingkap sedikit saja udah malu. Kalau sekarang beda ya. Berlomba-lomba diperlihatkan. Iya. Alhamdulillah. Istilahnya kalau orang sekarang barang baru itu. Barang baru. Waduh. Apalagi kalau sudah punya kehidupan yang agak mewah, khususnya para wanita-wanita itu dulu ketika agak miskin, ya jilbab tertata rapi sampai bawah, tapi setelah kaya sedikit saja, nah itu ya sudah mulai menampakkan perhiasan, sudah mulai menampakkan sebagian badan, bahkan mungkin Mas Hasan sering lihat ya pakai celana pendek itu. Nah ini yang sering itu. Itu kalau tidak dilihat ya mana. Ngoten ya. Tapi kalau dilihat katanya dosa itu ya. Dosa. Tapi kan pandangan pertama masih. Oh iya, tapi kan kalau hanya sedikit. Kalau pandangan pertama terus menteleng terus kan sama saja. Juga. Kayak itu. Sadidal khaya. Wa tawaddu Rasulullah itu tawaddu dengan siapa saja. Rasulullah tawaddu. Tawadhu pripun itu maksudnya? Artinya tawadhu itu selalu menghormati. Dengan anak kecil sayang, dengan orang tua selalu hormat. Bahkan dengan anak kecil ya. Iya sayangnya sekali. Sayang. Apalagi dengan fakir miskin. Yuhibbul fuqara wal masakin. Sangat cinta kepada para fuqara, Okay. para masakin. Itu sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sering Mas Hasan ya, sering Rasulullah itu mengundang orang-orang miskin, orang-orang fakir itu untuk diajak ke rumah untuk makan bersama. Ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita kan tidak, malah ingin diundang. Wah, ini ingin diundang. Maka kadang sebagian ulama, bagian kiai-kiai kita itu ada ketika punya kerja itu beliaunya tidak menerima hadiah sama sekali. Cukup ada orang mengundang tetangga-tetangganya, ditambah dengan para tukang beca, orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir ini diundang untuk makan bersama. Ini yang pernah saya lihat adalah Mbah Dim itu, Mbah Dim Semarang itu ya, Kaliwungu itu. Nah, itu almarhum. Nah itu saya lihat ketika menikahkan anak-anak beliau itu, Masya Allah, yang diundang itu orang-orang fakir, orang miskin, tukang-tukang beca. Itu adalah meneladani. Ya, kiai-kiai yang meneladani akhlak baginda Rasul. Yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada orang-orang fakir, fuqara, dan cinta kepada orang-orang miskin. Itu Rasulullah terhadap anak-anak, sayangnya sekali. Dengan orang tua selalu memberikan hormat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kehidupan Rasulullah itu tidak mewah, Mas Hasan. Coba ya, dalam Al-Berjanji itu dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu syadidal haya wa tawadu yasifuna ilahu wa yarqa'u saubahu. Seorang pimpinan negara ya, yarqa'u saubahu, mau menjahit ya pakaiannya sendiri, enggak ya. perintah gitu, enggak perintah. Tidak hanya itu, pakaiannya itu enggak banyak. Rasulullah itu dijahit sendiri, ada yang matan ditambal sendiri. Wah, Masya Allah. Ya, yasifulan nak lagu,
Sandalnya Rasulullah itu dijahit sendiri itu. Kalau kita kan ke kantor ada pakaian khusus, mau kemana ada pakaian khusus. Sandal itu tidak cukup 4 atau 5 mungkin ya. Rak sandal itu tumbuhan gitu. Penuh. Ya iya, itu para pejabat-pejabat kita itu yang mungkin. Ini mohon maaf ya. Tapi Rasulullah enggak. Ya, yasifuna lahu. Sandalnya sederhana sekali. Wayalqau saubau. Nah ini sederhana. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kehidupan sehari-hari pakaiannya sederhana sekali. Bahkan dalam hal makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul nggak pernah ya makan. Rasul itu setelah benar-benar lapar dan berhenti setelah apa? Kenyang. Setelah kenyang. Sebelum kenyang. Malah sebelum kenyang. Oh. Sebelum kenyang. Kalau kita kan enggak. Kalau Rasul itu makannya sedikit, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan sampai buah. Iya, lihat. Dan Rasul nggak pernah dalam sejarah itu makan minum dengan berdiri, Mas. Oh. Nggak pernah. Masya Nah, tapi kalau kita melihat ya di sekeliling kita, kalau ada standing partai, ada apa itu di walimah di hotel, Mas Hasan mungkin bisa melihat ya. Oh, kadang ada berapa tempat itu, mungkin 7 tempat, semua dienggoi itu dengan berdiri. Masya Allah. Nah, untuk itu Mas Hasan ya, ini sebagian kecil dari akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang muslim, dengan orang-orang non muslim. Namun kelihatannya waktunya Mas Hasan ini yang membatasi kita ya. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu Mas Hasan. Siap. Mohon izin tanya Pak Ini kan tadi jenengan membahas tentang kesederhanaan kesederhanaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kita kan antara sederhana dengan boros, sederhana karena nggak punya sama sederhana sama kebutuhan itu pripun batasannya kesederhanaan itu? Menurut saya sederhana itu kan orang meskipun dia kaya raya, tapi hidupnya tetap sederhana. Ya, normal biasa. Iya. Seperti halnya bedanya tipis ya antara orang zuhud dengan orang melarat itu. Kadang kita kan ada orang, saya tuh pengen nyontoh Rasulullah, saya zuhud, nggak mau, mau ini nggak mau itu, saya apa? Ya makanya tipis sekali ya bedanya antara zuhud dengan fakir itu. Kadang teman-teman aku zuhud apa melarat? Gitu. Ya ini kan beda-beda tipis ya. Zuhud itu karena dia itu tidak punya harta bendanya banyak. Namun ya dia dalam mengelola harta benda itu tidak berlebihannya, secukupnya aja lah ya. Secukupnya itu namanya zuhud. Rumah ya sederhana, kendaraan sederhana. Ya, tapi kalau melarat kan memang ya enggak punya. Mau beli pakai apa gitu ya. Oh, berarti intinya sederhana itu ya sesuai kita sebenarnya mampu. Cuma beli untuk yang lebih mahal tapi sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu ya sudah saya punyanya itu, belinya itu. Betul kayak begitu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Yai. Semoga kita semuanya bisa meneladani akhlak beliau. Tadi beliau tuh akhlaknya Masya Allah, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kemudian beliau itu sangat dekat dengan orang-orang fakir. Habis itu juga sangat cinta dengan setiap golongan manusia, baik itu masih muda, masih anak kecil bahkan hingga menghormati yang tua. Kemudian beliau pun juga hidupnya sangat sederhana, bukan berarti beliau miskin. Bahkan kalau nggak salah dulu saya mendengar mahar beliau itu kalau dinilai sekarang itu miliaran gitu. Betul sekali itu. Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian di solusi ya, penyuluh punya solusi. Nah ternyata kita bisa meneladani dari sikap akhlak beliau yang mulia, kesederhanaan beliau, dan juga sehingga kita ini tidak terkesan kalau zaman sekarang ini dikit-dikit beli, dikit-dikit
beli, apa-apa pengen dikit beli. Nah, ternyata nggak suka. Kadang nggak digunakan. Oh, malah lurus ya. Cuma beli jadi pajangan kata dia. Iya. Ngoten. Nah, ini Masya Allah begitu mulianya akhlak Rasulullah dan semoga kita bisa meneladaninya. Ngoten Pak Yeng nggih. Iya. Nah, mungkin ada sedikit closing statement dari jenengan untuk teman-teman kita yang lagi mendengarkan ini. Ya begini aja lah ya para pendengar semua. Marilah kita awali kita ini meneladani baginda Rasulullah sedikit demi sedikit. Saya yakin nggak bisa seperti Rasulullah, meskipun setitik lah. Mari kita awali dari kesederhanaan Rasul, bagaimana Rasul dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Rasul cara makan Rasulullah, bagaimana cara berinteraksi Rasulullah SAW dengan masyarakat. Nah ini yang paling penting adalah kita berusaha sedikit-sedikit untuk melajari akhlak-akhlak baginda Rasul SAW. Gitu Mas Hasan ya. Terima kasih. Sekian, alhamdulillah kita punya banyak ilmu. Ketemu kembali lagi di solusi di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.